Bab 66. Omi tertekan di dalam. Dia benar-benar ingin pergi dan membersihkan Li Ziming di tengah malam. Tapi sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Saat itu, Omi melihat komputer di atas meja di kamarnya. Hei, hari ini Carlos mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat melanjutkan, dapat mengetahui segalanya. Carlos juga mengatakan bahwa dalam masyarakat modern, bahkan ponsel pintar, belum lagi komputer. Omi memikirkan ini. Hatinya senang. Baru saja saya khawatir tidak mengetahui rumah Li Ziming. Sekarang saya tidak perlu khawatir. Saya akan mencoba memeriksa komputer. Buka komputer. Omi mengetahuinya dan dengan cepat belajar menggunakan mouse. Namun, Omi tidak tahu tentang Baidu dan tetap berada di desktop komputer, menggerakkan mouse. Bagaimana cara memeriksa rumah Li Ziming? Omi tertekan. Merasa sangat rumit, mouse komputernya bergerak selama setengah hari tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Tepat pada saat ini, desktop komputer Omi tiba-tiba secara otomatis membuka halaman teks. Sebuah baris muncul di halaman. Halo, jangan tanya saya siapa saya hanya ingin mengatakan, wanita ini ada di sini. Selain itu, komputer Anda dinding pelindung itu bagus. Omi tercengang, tidak tahu apa artinya. Omi mencoba mengetik tetapi paparan pertama Omi terhadap pengetikan komputer sangat lambat. Tapi dia tahu sedikit pinyin, karena dia mempelajarinya saat mengetik di ponselnya di sore hari. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Pada saat ini, di sebuah kota yang jauh dari kota Linjiang, di sebuah ruangan tertentu, seorang gadis sedang berbaring di tempat tidurnya, tersenyum, membobol 100 komputer setiap hari. Misi hari ini selesai, yay. Di ruangan ini, ada banyak gambar di dinding. Seorang gadis kecil itu mengenakan kacamata tanpa bingkai oranye. Di bawah kacamata itu ada bayi kecil yang gemuk, kecantikan kekanak-kanakan, terlihat sangat murni dan imut. Melihat wajahnya, rasanya sangat kekanak-kanakan, tetapi payudaranya berukuran dewasa. Gadis ini melihat ke layar, ingin melihat ekspresi ngeri dari pihak lain yang telah dia serang, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain telah mengetik untuk waktu yang lama sebelum dia hampir tidak bisa melihat satu kata pun dari alfabet. Beauty mengerutkan kening, dan tetap mengirim pesan, setelah menyelesaikan misinya meretas 100 komputer hari ini. Hei, bahkan jika kamu menggunakan komputer untuk pertama kalinya, kamu tidak lambat dalam mengetik pinyin, kan? Kamu milik siput. Baris informasi ini ditampilkan di file teks desktop komputer Omi hampir di kedipan mata. Omi telah belajar mengetik dengan ponselnya di sore hari, dan dia harus menggabungkan kata-kata dengan ejaan, tetapi dia tidak tahu pinyin sebelumnya, jadi dia mengetik dengan sangat lambat. Akhirnya, Omi mengetik 1 baris, apakah kamu orang yang cerdas? Si cantik kecil di sisi lain mengerutkan kening tanpa alasan yang jelas, dan kemudian kembali dengan sangat gagah. Maaf, saya seorang hacker. Si cantik kecil ini suka meretas komputer orang lain, tapi dia tidak akan menghancurkan komputer orang lain. Komputer. Dia hanya suka meretas komputer orang lain dan meninggalkan akses ini atau memberitahu orang lain dengan sangat baik. Maaf, saya seorang peretas. Pada titik ini, dia merasa sangat bebas. Misalnya, ketika dia memberitahu Omi bahwa dia adalah seorang hacker, dia merasa sangat bahagia. Dia akan menerima tatapan dan nada suara Omi yang luar biasa dan tertegun. Namun, pengetikan Omi terlalu lambat, membuatnya menunggu untuk runtuh, tetapi dia masih ingin menunggu. Dia ingin melihat betapa terkejut atau marahnya Omi ketika dia mengetahui bahwa dia adalah seorang hacker dan meretas komputernya. Ini dia saat dia merasa paling puas. Omi menghapus dan mengetik baris lain. Tidak bisakah kamu membantuku menemukan rumah Li Ziming? Omi tidak tahu apa itu hacker, dan tidak melihat ini ketika dia menonton TV. Alis si cantik kecil berkerut dan mengulangi. Maaf, saya seorang hacker. Omi mengetik baris lain, orang yang cerdas, saya perlu menemukan Li Ziming. Bantu saya menemukan alamat rumah Li Ziming. Si cantik kecil itu tertekan, apakah dia buta? Saya sudah mengatakan saya seorang hacker, dan dia masih pria cerdas, sakit. Si cantik kecil tidak melihat pihak lain terkejut dan tidak percaya, tetapi sebaliknya cerdas tanpa henti, sangat tertekan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi selama bertahun-tahun, sebelum orang lain, setelah menemukan peretas, sangat terkejut, beberapa akan bahkan memarahinya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Katakan lagi, aku seorang hacker. Lagi, apakah kamu benar-benar orang yang cerdas? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Don Omi mengetik baris yang sangat membingungkan. Kamu saudari saya seorang peretas. Peretas kecil yang cantik berusia 16 tahun itu menyala, semua berkata beberapa kali. Dia adalah seorang peretas tetapi juga cerdas, saudara perempuan yang cerdas bisa
Semenit kemudian, Omi mengetik baris lain, orang yang cerdas, saya ingin pergi ke rumah Li Ziming. Beritahu saya alamatnya, oke. Ah, jangan membuatku berbicara kotor, aku bukan orang yang cerdas, aku seorang hacker. Hacker, hacker, yang penting untuk dikatakan 3 kali. Apakah kamu mengerti apa itu hacker? Dan pintar tanpa henti. Kecantikan kecil di ujung sana tertekan. Saya tidak tahu mengapa saya berbicara begitu banyak dengan idiot ini. Semenit kemudian, Omi mengetik baris lain, hacker. Apakah itu kata sandi Anda untuk intelijen? Oke, hacker inteligencer, bisakah Anda membantu saya menemukan rumah Li? Ah, astaga, saya telah meretas komputer yang tak terhitung jumlahnya dan saya belum pernah melihat orang bodoh seperti itu. Saya tidak percaya mereka mengira saya orang yang cerdas. Apakah ada orang yang cerdas di dunia ini secerdas Nona Ben? Peretas kecil yang cantik itu ketakutan, tetapi tentu saja, dia berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, gadis kecil yang cantik itu terdiam, lupakan saja, jadilah cerdas, apa aku bersaing dengan orang idiot. Kemudian, peretas kecil yang cantik mengirim pesan penasaran, siapa Li Ziming? Apa yang Anda inginkan dengannya? Pria cerdas Anda akhirnya bersedia membantu saya, Li Ziming adalah milik kita di sini. Generasi kedua yang kaya, memukul seseorang di sekolah, tetapi masih belum dikirim untuk menyelamatkannya, hidup untuk melihatnya mati. Si cantik kecil segera mencari dan melihat berita yang dibicarakan Omi. Si cantik kecil segera mulai mencari informasi tentang Li Ziming, dan sekaligus menemukan nomor telepon Li Ziming, nomor kata sandi dan tentu saja, alamat rumah, dan bahkan peretas kecantikan kecil itu menggunakan teleponnya untuk menemukan Li Ziming itu. Berada di rumah saat itu. Peretas kecil yang cantik itu sendiri tidak tahu mengapa dia membantu si idiot ini. Mungkin, si idiot ini berbeda dari pemilik komputer manapun yang telah dia retas sebelumnya. Dia tidak menemukan perasaan halus pada Tang Ziming, tetapi malah bertunangan. Dalam depresi, menemukan Li Ziming, alamat rumahnya adalah seks, nomor komputernya adalah seks, dan lokasinya saat ini adalah seks. Terima kasih, orang cerdas tentu saja komputer dapat menemukan apapun yang ingin diketahuinya. Omi senang. Carlos tidak berbohong padanya, komputer itu sangat menakjubkan, itu benar-benar dunia yang jauh dari otak manusia. Si cantik kecil mendengus dalam depresi, dia tidak repot-repot menjelaskan kepada idiot ini bahwa dia adalah seorang hacker. Dia adalah seorang hacker yang baik dan digunakan sebagai orang yang cerdas oleh seorang idiot komputer. 67. Omi mematikan komputernya ketika dia mengetahui alamat Li Ziming, dan si peretas kecil cantik itu tertekan, membantunya bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang sopan. Omi berkata dalam hatinya, Li Ziming, saya akan segera datang kepada Anda setelah saya kehilangan debu merah. Anda harus mencari keadilan bagi orang-orang miskin. Biarkan Anda menyergap hukum dan dihukum sebagaimana mestinya. Omi turun, di mana Jin membantu Uma mengepel lantai. Tuan muda, Jin sedang sibuk memanggil ketika dia melihat Omi, membuatnya terdengar seperti Omi adalah pemilik villa ini. Jin, keluarlah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ya, Tuan muda. Omi memanggil Jin keluar dan bertanya, di mana Fragrant Garden Villa? Ini adalah alamat rumah Li Ziming, dan meskipun Omi tahu alamatnya, sulit untuk mengetahui di mana itu tanpa bertanya kepada seseorang. Tuan muda, ini adalah area Fragrant Garden Villa. Ini dia. Omi tercengang. Ya, villa ini adalah Fragrant Garden 18. Omi mengangguk dan menyuruh Jin kembali bekerja. Dalam hatinya, Omi berkata, saya tidak pernah menyangka keluarga Liona tinggal di tempat yang sama dengan Li Ziming. Fragrant Garden Villa Area 39, jaraknya sangat dekat. Omi telah merencanakan untuk pergi mencari Li Ziming di tengah malam, tetapi tidak berharap untuk tinggal di lingkungan yang sama. Omi tidak bisa menahan diri, dan segera meninggalkan rumah Liona tanpa sepatah kata pun, menghilang ke sudut gelap untuk melihat. Untuk Li Ziming, saat ini, beberapa kilometer dari rumah Liona di lereng bukit di sebuah villa yang sama mewahnya. Keluarga Li Ziming, serta beberapa nama besar lainnya, sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh dan mengobrol. Omi segera mengeluarkan ponselnya untuk merekam video, yang mungkin menangkap beberapa bukti yang menguntungkan untuk menyergap Li Ziming. Ziming, ini Din Bai, kamu bisa dibebaskan kali ini berkat bantuannya. Sertifikat psikosis akut sebelum waktunya diperoleh dengan bantuan. Seorang pria parubaya berkata. Seorang pemuda sedang sibuk berkata, Paman Bai, Anda minum teh. Pemuda ini adalah Li Ziming. Oh, Ziming, tidak perlu terlalu sopan, ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Apa yang menarik dari bantuan ini? Din Bai tersenyum. Li Ziming bertanya, Paman Bai, apakah psikosis akut sebelum waktunya adalah penyakit yang nyata?
bahwa Din Bai dan ayah Li Ziming sama-sama tertawa. Ayah Li Ziming berkata, "Ziming, kamu juga mengikuti kebodohan. Ini hanya sepotong bukti untuk membenarkanmu. Bagaimana bisa ada penyakit seperti itu?" Presiden Bai berkata, "Otak manusia adalah yang paling kompleks. Apakah ada orang yang bisa membuktikannya?" Beberapa menit kemudian, ayah Li Ziming berkata, "Din Bai, terima kasih kepada Anda kali ini. Token kecil ini Anda mengambilnya. Ini, bagaimana ini ide yang bagus? Hanya 1 juta, apa yang memalukan tentang itu? Bukankah sisa hidup anakku sepadan dengan cek ini untuk 1 juta? Simpan." Hahaha King Yuan, kamu, sangat sopan. Kamu bahkan tidak memperlakukanku sebagai teman lama lagi. Din Bai tertawa riang. Di luar ruang tamu villa, Omi terpaku ke dinding. Kamera ponselnya menunjuk ke rumah. Omi berkata pelan, "Sungguh sarang ular dan tikus." Sekitar setengah jam kemudian, Din Bai dan yang lainnya pergi. BSCP. Setelah Presiden Bai dan yang lainnya pergi, tampaknya hanya Li Ziming dan ayahnya yang tersisa di ruang tamu. Hanya Li Ziming yang berkata, "Ayah, aku mendengar serigala kedua berkata bahwa ayah dari hantu yang mati itu, Zhang Dali, tidak puas dengan putusan pengadilan hari ini. Dia telah mengumpulkan sekelompok kerabat dan bersiap untuk pergi ke gerbang utama balai kota besok untuk membuat masalah besar. Jika masalah ini menjadi besar dan menjadi berita besar di seluruh Kabupaten Dongyang, maka saya khawatir tidak akan mudah untuk membersihkan kekacauan itu. Bahkan jika pengadilan sudah memutuskan, itu mungkin akan dihukum ulang. Ayah, Anda harus menyelamatkan saya." Ayah Li Ziming mendengus menghina. "Jangan khawatir, saya sudah memesannya. Saya khawatir Zhang dengan penuh semangat tidak tega membuat masalah lagi." "Ayah, mengapa kamu begitu yakin?" Li Ziming sibuk bertanya. Li Qingyuan tertawa. "Saya telah meminta orang untuk pergi ke rumah Zhang Li. Malam ini istri Zhang Li akan jatuh sakit dan pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Sisa hari, istri Zhang Li akan menghabiskan waktu di rumah sakit. Lakukan kamu pikir Zhang Li masih tega pergi ke balai kota untuk membuat masalah?" "Ayah, ide ini terlalu bagus. Ayah, kamu terlalu pintar, aku terlalu mengagumimu." Li Qingyuan berkata dengan bangga, "Aku yakin geng itu sudah dalam perjalanan ke rumah Zhang Dali sekarang. Atau bahkan, mereka mungkin sudah tiba." Omi, yang menguping di dinding luar, terkejut. Bahaya dan kompleksitas masyarakat ini benar-benar jauh di luar dugaan Omi. Dikhawatirkan orang yang dikirim oleh Li Qingyuan ke rumah Zhang Li sudah sampai di rumah Zhang Li, dan istri Zhang Li akan jatuh sakit mulai saat itu. Dada Omi sesak saat ini. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam dan kejam di dunia ini? Zhang Dali baru saja kehilangan putrinya, dan istrinya akan jatuh sakit lagi. Semua berkat ayah dan putranya di dalam villa. Perusahaan sedang dalam proses mengembangkan produk baru untuk perusahaan, yang akan digunakan di berbagai industri, seperti pengolahan makanan, dan pengolahan makanan. Omi menyimpan video yang direkam, lalu segera bergegas ke rumah Zhang Li untuk melihat apakah sudah terlambat untuk menyelamatkan sesuatu. "Li Ziming, ini masih pagi. Aku akan membiarkan kalian pergi selama beberapa jam lagi. Malam ini, begitu aku kehilangan debu merah, aku akan datang dan memukulmu. Lalu aku akan menyerahkan videonya ke polisi." Omi meninggalkan rumah Li Qingyuan. Siang hari, ketika Li Xuan-er mengundang tamunya untuk makan siang, Li Xuan-er mengatakan bahwa gadis mahasiswa baru yang ditabrak dan dibunuh tinggal tidak jauh dari rumahnya. Jadi Omi hanya perlu pergi ke rumah Simran untuk menemukan rumah Zhang Li. Setelah Omi kembali ke rumah Liu Chenming, dia langsung mengendarai BMW-nya dan pergi dengan api. Meskipun Omi tahu bahwa mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya, dia masih harus maju untuk melihatnya. Tentu saja, sebelum Omi pergi, dia tidak lupa memerintahkan John untuk mengawasi pergerakan keluarga dan segera memanggilnya jika terjadi sesuatu. Bagaimanapun, melindungi Liona adalah urusan utamanya, dan kekalahan debu merah hanyalah miliknya. Bisnis sampingan. Omi mengendarai BMW ke arah rumah Simran. Pada saat ini, di sebuah rumah tidak jauh dari rumah Simran, seorang pria berusia 40-an sedang menggunakan cat untuk menulis karakter besar di selembar kertas. "Kembalikan nyawa putriku. Hukum seberat-beratnya si pembunuh." Pria parubaya berusia 40-an ini persis Zhang Dali, gadis mahasiswa baru yang telah ditabrak dan dibunuh adalah putrinya, dan saat ini dia telah menulis banyak spanduk, siap untuk pergi ke gerbang balai kota besok untuk membuat keributan dan menarik perhatian. Dan di ruang tamu, seorang wanita berusia 40-an, menangis dengan foto hitam putih di tangannya. Dia adalah istri Zhang yang penuh semangat. 68. "Oh, Mei, kamu salah mati. Kenapa surga melakukan ini padaku? Kenapa? Sekarang pembunuhnya masih buron." Wanita itu menangis dengan potret putrinya di tangannya, dan itu memilukan mendengarnya.
Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa ada lebih banyak kekejaman yang akan datang. Tidak, itu sudah ada di sini. Dentang. Saat itu, tiba-tiba terdengar bunyi dentang di pintu rumah, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh. Zhang dengan penuh semangat meletakkan cat di tangannya dan berjalan keluar dari rumahnya, tetapi ternyata pot bunga di depan rumahnya telah dihancurkan tanpa alasan sama sekali. Zhang dengan penuh semangat melihat sekeliling dan bertanya-tanya siapa yang begitu gatal untuk menghancurkan pot bunganya. Keluarganya sudah sangat menyedihkan dan masih melakukan ini padanya. Zhang dengan penuh semangat menderita untuk sementara waktu dan tidak mengatakan apa-apa, membungkuk untuk mengambil potongan-potongan itu. Pot bunga. Tapi dia tidak tahu bahwa ini hanya pengalihan. Pada saat ini, istrinya pingsan dan dua pria misterius berdiri di ruang tamu rumahnya. Salah satu pria mengeluarkan jarum suntik dan menyuntikkan jarum ke pinggang istri Zhang. Kemudian, dalam sekejap, dia melompat dari jendela. Ketika Zhang dengan penuh semangat selesai membersihkan pecahan pot bunga dan kembali ke halaman, dia menemukan istrinya pingsan di lantai ruang tamu dan berlari ke depan dengan panik, memanggil istrinya, tetapi istrinya tidak sadarkan diri, tetapi masih mengalami kematian. Pegangan pada bingkai foto di tangannya. Omi akhirnya tiba di dekat rumah Simran dan memarkir mobilnya di persimpangan, siap menggunakan kekuatan ringannya untuk memasuki daerah miskin dan menemukan rumah Zhang Dali untuk melihat apa yang sedang terjadi, berharap semuanya masih tepat waktu dan orang-orang yang dikirim olehnya. Li Qingyuan belum berhasil. Sayangnya, ketika Omi tiba, istri Zhang Dali sudah pingsan lebih dari setengah jam dan sedang menunggu ambulans datang. Di rumah Zhang, banyak tetangga datang, termasuk Simran. Istri, bangun. Istri, ada apa denganmu? Mengapa ambulans belum datang? Oh. Zhang dengan penuh semangat menangis tak berdaya. Dia hanya memiliki satu anak perempuan, dan istrinya tiba-tiba pingsan lagi sebelum masalah putrinya selesai. Ketika Simran melihat Zhang yang tak berdaya dengan penuh semangat, itu mengingatkannya pada hari lain. Ketika dia berada di rumah sakit, sama tidak berdayanya ketika dia tidak punya uang untuk menyelamatkan ayahnya. Ketika berkat bantuan seorang bangsawan, dia mampu melewati waktu yang sulit. Namun, Zhang dengan penuh semangat tidak memiliki keberuntungan seperti itu dan tidak memiliki seorang bangsawan untuk membantunya. Memikirkan hal ini, hati Simran meledak dengan rasa terima kasih kepada bangsawan, Omi. Simran menatap Zhang Dali yang menangis dan menghela nafas dalam dengan kesedihan. Tetangga kiri dan kanan sedang berdiskusi. Sayang sekali, putri satu-satunya baru saja meninggal secara tidak adil, dan istrinya tiba-tiba memiliki semacam masalah dan pingsan tidak sadarkan diri. Mungkin karena dia terlalu sedih sehingga dia jatuh pingsan. Sekarang kita hanya bisa menunggu ambulans. Sudah setengah jam dan ambulans belum datang. Apa yang membuat mereka begitu lama? Ambulans melihat bahwa kami dari daerah kumuh, di mana itu akan terburu-buru. Jika itu adalah orang kaya yang menelepon 120, saya khawatir itu akan pergi secepat mungkin. Sayangnya, tetangga semua berbicara, tetapi tidak ada yang bisa membantu Zhang dengan penuh semangat saat ini. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menunggu ambulans datang dan membantu membawa pasien. Simran diam-diam menyentuh air matanya. Dia benar-benar ingin membantu Zhang dengan penuh semangat, tetapi dia tidak mampu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang kerumunan penonton. Semua orang bubar. Segera setelah itu, Omi masuk ke kerumunan. Ketika Simran melihat Omi muncul di sini, dia kaget dan sibuk berteriak, "Omi!" Entah kenapa, Simran senang melihat Omi sebentar. Omi menatap Simran, tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menuju Zhang Li. Semua orang tidak mengerti siapa Omi dan apa yang dia lakukan, tetapi melihat penampilan dan penampilan percaya diri Omi, mereka semua mata tertuju padanya. Omi menghela nafas, dia akhirnya kehabisan waktu. Omi berjongkok di samping Zhang dan berkata kepada Zhang, "Turunkan pasien dulu." "Siapa kamu?" Zhang dengan penuh semangat menatap Omi. Omi berkata, "Jangan khawatir tentang siapa saya untuk saat ini. Saya akan melihat apa yang terjadi dengan pasien." Pada saat ini, Zhang dengan penuh semangat hanya mencoba mempercayai Omi. Simran datang dan berkata, "Omi, mengapa kamu muncul di sini?" Mata Don menatap pasien, tetapi mulutnya berkata, "Aku." Omi tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia muncul di sini. Dia tidak bisa mengungkapkan identitas Wan David Reddas. Omi segera berkata dengan tergesa-gesa, "Aku datang untuk mencarimu untuk bersenang-senang, tapi sayangnya aku tidak bisa temukan rumahmu. Melihat begitu ramainya di sini, aku datang ke sini untuk melihatnya. Aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Aku akan melihat pasiennya." Omi meletakkan 3 jarinya pada denyut nadi pasien. Ketika Simran melihat ini, dia bertanya dengan heran, "Omi, kamu tahu cara menyembuhkan?" Omi berkata sambil mendiagnosis denyut nadinya, "Tahu sedikit."
Simran terkejut, tidak menyangka Umi mengetahui keterampilan medisnya, meski hanya sedikit. Umi memejamkan mata dan hati-hati mendiagnosis kondisi fisik pasien. Banyak tetangga yang menjadi penonton terdiam dan menatap Umi dengan tatapan penuh harap, seolah menaruh harapan pada Umi. Berharap Umi benar-benar bisa membantu Zhang Dali yang malang dan tak berdaya. Setelah dilakukan beberapa potong nadi dan diagnosis, Omi menemukan bahwa masalah pasien muncul di ginjal, yaitu pasien memiliki masalah akut dengan fungsi ginjal. Zhang tidak mengenal Omi, memandang Simran dan bertanya, Li Jiaswaner, siapa dia? Simran sibuk, dia teman sekelasku. Simran sibuk bertanya, Omi, apakah kamu melihat sesuatu? Omi berkata, gagal ginjal akut. Bagaimana Anda tahu? Apa yang saya diagnosa dengan memotong nadi saya, seharusnya 89. Adapun penyebab kelemahan akut, kita masih perlu menilai lagi. Zhang sibuk bertanya, bagaimana kita memperlakukannya? Tolong selamatkan istriku. Omi berkata, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan istrimu. Sekarang biarkan pasien bangun dulu. Tangan Omi menekan pinggang pasien dan merangsang beberapa titik akupuntur istri Zhang. Sayangnya, istri Zhang Dali tidak bangun. Tampaknya situasinya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Omi. Omi berkata, bisakah Anda memberi saya beberapa jarum sulaman? Di sana, Zhang dengan penuh semangat segera menemukan beberapa jarum sulaman dan membawanya ke Omi. Semua orang menatap Omi dengan gugup. Tanpa alat profesional, Omi hanya bisa menggunakan jarum bordir saat ini. Omi menusuk beberapa jarum di pinggang dan kepala istri Zhang. Benar-benar tidak butuh waktu lama bagi istri Zhang untuk bangkit kembali. Istri, bagaimana kabarmu? Zhang dengan penuh semangat menangis kegirangan ketika dia melihat istrinya bangun. Para tetangga yang menonton bersorak dan menatap Omi dengan tatapan mata yang berubah. Mereka semua berkata kepada Simran, Li Jiakswaner, teman sekelasmu ini benar-benar sesuatu. Li Jiakswaner, bagaimana kamu tahu teman sekelas ini? Dia datang untuk bermain denganmu. Dia tidak bisa menjadi pacarmu. Jangan bicara omong kosong. Li Jiakswaner tersipu dan detak jantungnya sedikit meningkat. Dia merasa cukup bangga berada dalam cahaya Omi. 69. Zhang sibuk mengucapkan terima kasih kepada Omi. Rasa terima kasihnya kepada Omi tidak dapat diungkapkan dan hanya bisa diubah menjadi dua kata terima kasih. Tatapan Simran agak berbeda. Omi tidak menyangka Omi memiliki dua skill, benar-benar meremehkannya. Tiba-tiba memikirkan hanya Omi mengatakan bahwa dia datang untuk mencarinya dengan sengaja, Simran tidak merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Namun, saat berikutnya, Simran memikirkan Omi yang mengendarai BMW, keterampilan seni bela diri dan tinggi. Kita sama sekali bukan dunia yang sama. Lubuk hatinya menghela nafas dalam-dalam. Simran bertanya, Omi, apakah Bibi Zhang baik-baik saja sekarang? Omi menggelengkan kepalanya, aku baru saja menghidupkannya, aku tidak merawatnya dengan baik. Tapi jangan khawatir, aku akan memberinya obat dan aku akan menemukan cara untuk membuatnya lebih baik. Omi tahu bahwa pasti orang dari ayah Li Ziming yang menyebabkan dia mengalami penurunan akut pada fungsi ginjalnya. Omi bisa saja mencegah hal ini terjadi. Tetapi bagaimanapun juga sudah terlambat. Omi bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Menyembuhkannya. Namun, Omi tidak tahu banyak tentang bahan kimia di era ini. Jadi dia tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak lain terhadap istri Zhang. Dan Omi tidak bisa menjamin apakah dia bisa mengobatinya atau tidak. Pada saat itu, ambulans datang. Para tetangga membantu dan membawa pasien ke ambulans. Hanya setelah ambulans pergi, para tetangga bubar. Segera hanya Simran dan Omi yang tersisa. Simran merasa suasana agak canggung tiba-tiba. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Pikiran Omi memikirkan tentang apa yang terjadi pada Li Ziming dan ayahnya. Sepasang ayah dan anak ini, sungguh tidak manusiawi. Omi bersumpah bahwa dia pasti akan pergi mencari mereka tengah malam nanti. Ketika Simran melihat bahwa Omi diam, dia tersipu dan mengambil inisiatif untuk bertanya, ngomong-ngomong, Omi, apakah kamu mengatakan kamu di sini untuk menemukanku? Omi sibuk kembali ke akal sehatnya dan mengangguk, ya. Apa yang kamu inginkan dariku pada jam selarut ini? Kata Simran, hatinya bahkan sedikit gugup. Omi berkata, tidak apa-apa, hanya lewat di sini. Saya mendengar bahwa Anda tinggal di sini jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak berharap melihat keluarga itu dikelilingi oleh banyak orang sekarang. Oh, Simran sedikit bingung ketika mendengar Omi mengatakan bahwa dia lewat di sini. Baiklah, pergilah ke rumahmu, aku belum pernah ke rumahmu. Kata Omi. Simran berpikir dalam hati, rumahku kumuh dan kumuh, memang tidak ada yang menarik perhatian. Ditambah ada pasien, kotak obat ada di mana-mana, kapas, lebih berantakan. Atau tidak sampai ke pantatku. Simran tersenyum dengan bijaksana, lain kali.
lain kali aku akan mengundangmu ke rumahku ketika aku sudah siap, oke? Omi tersenyum kecil, ya. Omi sedikit malu. Memang benar juga kalau pergi ke rumah seseorang di tengah malam itu menyesatkan. Simran menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin Omi melihat sisi terburuknya. Apakah dia takut citra Omi tentang dirinya akan jatuh? Simran melemparkan kepalanya ke belakang dan menyadari bahwa dia, yang tidak pernah sia-sia, sangat peduli dengan citranya di depan Omi dan apa yang dipikirkan Omi tentang dirinya. Jika tidak, mengapa lagi dia takut Omi pergi ke rumahnya dan melihatnya dalam keadaan berantakan dan berantakan? Bagaimana kabar ayahmu? Tanya Omi. Persiapan untuk pergi ke provinsi untuk operasi dalam beberapa hari, kata Simran. Ya, seni medis dunia ini sangat pintar sehingga mereka dapat menggantikan tulang belakang manusia, keterampilan medis yang tidak pernah bisa saya lakukan. Kata Omi dengan emosi. Kai Lili berkata, mengapa dunia ini? Simran merasa bahwa Omi berbicara dengan nada yang aneh, seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Oh, tidak apa-apa. Sudah larut dan aku tidak ada hubungannya, aku akan kembali dulu. Omi tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika terjadi sesuatu di rumah, itu akan menjadi akhir, dan sudah lewat jam 11 malam. Simran berkata, saya akan mengirim Anda ke jalan utama di luar. Ada banyak gang kecil di sini yang bercabang, jadi mudah bagi orang yang tidak terbiasa dengan salah belok. Bagus. Omi mengangguk dan tidak menolak untuk menerimanya, karena Omi merasa berjalan dengan Simran seperti ini. Mereka berdua sangat damai di dalam, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, mereka merasa begitu tenang. Simran berkata, keluarga itu barusan adalah keluarga yang dipukul dan dibunuh di sekolah pada siang hari yang kita bicarakan. Omi menganggukkan kepalanya. Zhang Li benar-benar menyedihkan. Putrinya baru saja meninggal, dan sekarang istrinya tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Terima kasih karena Anda menyelamatkan mereka malam ini. Saya berterima kasih untuk mereka. Tidak perlu, itu yang harus saya lakukan jika saya melihat ketidakadilan di jalan dan mengeluarkan pisau untuk membantu. Segera mereka berjalan keluar dari gang dan menuju jalan utama di luar. BMW Omi diparkir di pinggir jalan utama. Omi berjalan ke sisi BMW dan berkata, ini mobil saya. Oh, Simran melihat BMW Omi dan merasa sangat berkelas, tetapi semakin berkelas, semakin rendah dia merasa di dalam. Dan Omi tidak tahu bahwa itu akan membuat Simran merasa rendah diri. Kenapa kamu tidak naik dan duduk? Omi mengatakan bahwa Omi sangat menyukai BMW-nya, sehingga mengundang Simran untuk naik dan duduk di atasnya sama sekali tidak ada artinya. Simran tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini sudah larut, kamu harus kembali lebih awal juga. Baiklah, aku akan kembali dulu. Meskipun Omi sangat suka berbicara dengan Simran, dia takut akan terjadi kecelakaan di rumah, jadi dia harus bergegas kembali. Nah, sampai jumpa. Simran melambaikan tangannya, dan Omi mengendarai BMW dan menghilang di ujung jalan utama. Gelombang kesedihan mengalir di hati Simran. Simran menepuk kepalanya sendiri dan diam-diam berkata, ada apa denganku? Aku tidak harus mengantarnya keluar. Gang itu penuh dengan garpu, tapi dia hanya berjalan melewatinya. Jadi mengapa aku menawarkan untuk mengantarnya? Kenapa? Apakah kamu merasa nyaman berjalan dan berbicara dengannya? Sekarang setelah dia pergi, aku merasakan kehilangan di dalam hati lagi. Mungkinkah aku benar-benar tertarik pada Don? Tidak, itu tidak mungkin. Simran langsung menyangkal dirinya. Saya bahkan tidak cukup baik untuknya. Jika tetangga saya melihat saya, mereka akan berpikir keluarga saya miskin dan saya telah membuat daftar uang besar. Saya tidak menginginkannya. Simran, bangunlah sedikit. Omi adalah anak yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melihatmu, gadis malang, bahkan tidak bisa memiliki ide sedikit pun. Dia hanya pria baik yang bersedia membantu semua orang yang membutuhkan. Dan saya hanya salah satu dari orang-orang yang dia bantu. Orang-orang mencari, dan wanita 1000 emas seperti itu, bukan gadis miskin seperti saya. Simran mengejek dirinya sendiri sambil berjalan, dan segera kembali ke rumahnya sendiri. Begitu dia memasuki pintu, dia mencium bau obat yang kuat, dan rumah yang hancur dan kotor. Hatinya tertawa dan menghela nafas pahit. Seperti ini, di mana apakah dia layak untuk Omi? Berkat di dalam dia masih berani untuk tertarik pada Omi, Simran bersumpah bahwa dia akan menekan hatinya dan berhenti berpikir omong kosong. 70. Namun, Simran juga harus mengakui bahwa ketika dia berdiri bersama Tang Ziming, dia merasa aman di dalam, seolah-olah dia tidak takut pada apapun lagi. Dan saat ini, di rumah Li Ziming, Bapak Li, semuanya telah diurus, istri Zhang Dali telah dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dan ambulans telah dibuat terlambat setengah jam agar ramuannya memiliki efek yang lebih besar.
Saya khawatir istri Zhang Li tidak akan bisa sembuh lagi, dan dia akan mendidih selama beberapa tahun, lalu tubuhnya ambruk dan mati. Salah satu pria melaporkan. Li Qingyuan tersenyum, bagus melawan saya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kali ini, saya akan melihat apakah Zhang masih dalam mood untuk pergi ke balai kota dan menimbulkan masalah. Bapak, Li, sekarang istrinya seperti ini. Bagaimana mungkin dia masih ingin menimbulkan masalah? Rumah sakit akan menjadi rumahnya mulai sekarang. Omi kembali ke rumah dalam keadaan terbakar. John, tidak ada yang terjadi di rumah, kan? Tanya Omi. Kembali ke Tuan Muda. Tidak, Nona telah mengerjakan pekerjaan rumahnya di kamarnya. Nona adalah pembaca yang rajin. Oh, itu bagus, kamu pergi istirahat. Omi datang ke balkon dan melihat ke kamar Nona. Masih ada lampu. Omi berteriak, Bu, ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Tidak perlu kau khawatirkan. Suara Liona bisa terdengar dari ruangan itu. Mendengar suara Liona dan nafasnya yang teratur, sepertinya dia mulai tenang dan Omi sedikit lega. Tak lama kemudian, lampu di kamar Liona padam. Tapi Omi tidak tidur karena Omi masih ada urusan. Dan meskipun dia telah memotret bukti Li Ziming dan anak-anaknya, bukan berarti Omi membiarkan mereka lolos. Li Ziming, Li Qingyuan. Omi mengepalkan kedua tangannya. Ayah dan anak ini benar-benar gila, tidak mencari mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Sungguh disayangkan rakyat jelata yang menjadi korban mereka. Tampaknya malam ini debu merah yang dikalahkan akan keluar lagi. Sekarang polisi semua masih mencarinya. Jadi segera keluar lagi untuk menunjukkan wajahnya. Sumei Qian akan sakit kepala lagi. Sumei Qian mendapat perintah dari bosnya bahwa dia harus menangkap debu merah satu kekalahan. Setelah tengah malam berlalu, Omi meninggalkan villa dengan tenang. Rumah Li Ziming berada di tempat yang sama, yang nyaman untuk bisnis Omi. Omi tiba di rumah Li Ziming dengan angin sepoi-sepoi. Omi bersandar di dinding luar, mendeteksi suara napas di setiap ruangan, dan menilai dari suara napas itu kamar mana yang merupakan kamar Li Ziming. Tak lama kemudian, Omi menemukan kamar Li Ziming. Li Ziming sedang mandi di kamar mandi kamarnya, dan ketika dia melakukannya, Li Ziming menjawab panggilan telepon. Hei, aku akan di sini. Apakah kamu sudah mendapatkan cewek itu untukku? Kakak Ming, jangan khawatir. Kami telah mengikatnya. Cewek itu milikmu malam ini. Ku dengar dia belum jatuh cinta. Oh. Jack jongkok di pos jaga selama setengah bulan. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita. Aku akan bersenang-senang sepanjang malam-malam ini. Hahaha. Li Ziming tertawa di kamar mandi. Dan saat ini Omi sedang berdiri di kamar Li Ziming, menunggu Li Ziming menyelesaikan mandinya. Sungguh konyol bahwa Li Ziming masih ingin bermain sepanjang malam. Segera, Li Ziming menyelesaikan mandinya, menyenandungkan sebuah lagu, dengan handuk di sekeliling tubuhnya, dan berjalan keluar dari kamar mandi. Setengah bulan sebelum vonis, Li Ziming telah tinggal di pusat penahanan. Jadi setengah bulan tanpa memukul seorang wanita, Li Ziming baru saja dibebaskan hari ini. Dia sudah memegang api, ditambah dia dalam suasana hati yang bahagia, siap untuk bersenang-senang malam ini. Jadi, dia diam-diam menyuruh seseorang pergi dan menangkap gadis cantik yang sudah lama dia dambakan. Li Ziming pergi ke ruang ganti dan bersiap untuk berpakaian. Tetapi, dia tiba-tiba merasakan seseorang berdiri di sudut ruangan dan menoleh tajam untuk melihat. Benar saja, seorang pria kulit hitam bertopeng dengan pakaian malam berdiri di sudut. Ah, Li Ziming terkejut. Kamu, siapa kamu? Belum sibuk bertanya. Ah, detik berikutnya, jari Omi menepuk bahu Li Ziming. Li Ziming merasa tubuhnya mati rasa dan ingin berteriak, tetapi suaranya menjadi serak setelah melewati tenggorokannya, jadi dia tidak bisa berteriak apapun. Apa? Dia hanya bisa, ayah, tolong. Sayangnya, suara serak sekecil itu bahkan mungkin tidak terdengar di ruangan yang sama, apalagi di ruangan lain. Siapa kamu? Li Ziming menatap Omi kesakitan. Omi berkata, Li Ziming, jawab pertanyaanku dengan jujur, atau kamu akan kesakitan. Li Ziming merasakan sakit yang luar biasa sekarang. Tubuhnya begitu mati rasa sehingga dia tidak bisa bergerak. Tenggorokannya sangat kering hingga robek. Li Ziming mengangguk kesakitan. Omi bertanya, siapa wanita yang baru saja kamu katakan di telepon yang kamu ikat? Li Ziming berkata dengan suara serak, ya, ini Wenqi. Di mana dia diikat oleh orang-orangmu saat ini? Di Hotel Excelsior. Kamar mana di hotel? Omi belajar dengan cerdas dan benar-benar tahu kamar mana yang harus ditanyakan, yang dia pelajari ketika Sumei Qian menginterogasinya sebelumnya dan menanyakan kamar mana dia tinggal di gedung itu di lingkungan Songtao. 908. Bagus, karena ilmumu telah menyelamatkanmu dari makan yang pedih sebelum kamu menjadi cacat. Apa, sebelum kamu menjadi invalid? Li Ziming menatap Omi dengan tidak percaya. Omi mengangguk, benar, orang-orang seperti Anda.
bukan untuk mengubah Anda menjadi cacat. Benar-benar kasihan pada hati nurani Anda sendiri. Hanya menanyakan kata-kata Anda, secara tidak sengaja mendengar bahwa Anda menculik seorang wanita lagi. Sepertinya Anda juga akan memperkosanya. Hehe, Anda orang. Perbuatan yang sangat buruk, Tuhan tidak dapat mentolerir. Saya debu merah yang dikalahkan. Malam ini, keadilan bagi mereka yang menjadi korban Anda, mengubah Anda menjadi tidak valid, dan kemudian mengubah Anda bukti kejahatan ayah dan anak diberikan kepada polisi supaya kamu bisa diadili. Apa? Kamu tersesat. Li Ziming membuka matanya lebar-lebar. Satu kekalahan debu merah yang dia kenal, seorang pencuri yang ingin menjadi pencuri. Ku dengar dia sangat ahli dalam seni bela diri. Ya, aku satu kekalahan debu merah. Aku datang ke sini malam ini khusus untuk menemukanmu, kata Omi. Li Ziming dibutakan. Pencuri wannabe legendaris benar-benar datang untuk menemukannya. Bukankah kamu mengkhususkan diri dalam merampok rumah? Mengapa kamu mencariku? Li Ziming bertanya dengan takut. F***U, yang mengkhususkan diri dalam merampok rumah. Saya merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Adapun saya mencari Anda, saya mencari keadilan untuk orang lain. Li Ziming, Anda tahu kejahatan yang telah Anda lakukan sendiri. Hari ini saya akan mengubah Anda menjadi tidak valid setelah saya kalah, dan menyerahkan sisanya kepada polisi. Li Ziming panik. Seolah-olah dia bahkan tidak percaya bahwa ini benar. Dia baru saja dibebaskan hari ini. Dia telah menahan selama setengah bulan dan akan dibebaskan malam ini. Bagaimana dia bisa menjadi tidak valid? Omi melihat mata Li Ziming yang tidak mau dan tertawa. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi tinggi dalam hidup ini. Kamu harus menunggu untuk kehidupan selanjutnya. Hahaha. Tubuh Li Ziming gemetar, dan dengan susah payah, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Omi. Kamu tidak punya hak untuk melumpuhkanku. Kamu juga tidak punya hak untuk menyakiti orang lain. Aku tidak membunuhmu. Itu cukup baik. Aku hanya tidak ingin mengotori tanganku sendiri. Kamu belum pantas mati di tanganku. Tetapi berbalik, Anda menjadi cacat tidak dapat dihindari. Menyelamatkan Anda dari datang kembali untuk mencambuk orang lain setelah Anda keluar dari penjara. Omi tidak ingin berbicara omong kosong dengan Li Ziming, mengarahkan jarinya pada titik tertentu di tubuh Li Ziming. Puff puff puff. Meridian di tubuh Li Ziming hancur sendiri. Sisanya diserahkan kepada polisi. Bersambung.